Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan memperbaiki satu unit kulkas portable merek Sanken. Ini untuk tipenya SN118KEG. Ini nih, SN188KEG. Untuk ampernya 0,5 ampere, menggunakan freon R134A 28 gram. Ini keluhannya tidak dingin. Nah, untuk kompresor ini tipenya. Oke, kita coba periksa dulu apanya yang rusak. Pertama-tama kita akan siapkan tang ampere. Ini kita buka saja ya untuknya kita buka. Terus kita cari salah satu kabelnya untuk kita ukur ampere. Ini kita colokkan. Ternyata tidak ada reaksi ya. Ampernya tidak naik, tidak ada getaran juga. Apakah yang bermasalah overload atau PTC atau termostatnya? Kita akan ukur satu persatu. Karena ini sejenis satu pintu yang menggunakan termostat, jadi untuk mengukur termostatnya putus atau tidak itu sebenarnya lebih mudah. Di sini saya selalu menggunakan tang ampere ya. Tang ampere multifungsi, bisa mengukur ampere, voltase AC/DC, bisa mengukur kapasitas nilai kapasitor dan resistansi. Dilengkapi juga untuk tang ampere jenis ini dilengkapi dengan buzzernya juga. Jadi kita memudahkan untuk proses pengerjaan. Kita atur di skala ohm. Buzzernya, oke, buzzernya aktif. Nah, caranya itu untuk kita mengetahui apakah tanpa ini untuk mengetahui termostat bagus atau tidak tanpa membongkar termostatnya. Nah, jadi kita ukurnya begini saja. Nah, ini kita salah satu kabelnya di sini dicolokkan. Nah, ini tinggal kita cari. Ini kan kita pastikan buzzernya bunyi ya. Terus kita coba ke sini. Berarti ini bukan kabelnya ya. Berarti ini ke sini. Nah, itu bunyi berarti nyambung. Kita pindah di sebelahnya lagi. Terus kita coba. Nah, nyambung. Berarti termostatnya bagus. Termostat berarti tidak bermasalah. Oke, kita lanjut pengecekan yang berikutnya. Nah, di sini kita mengukur untuk overloadnya. Nah, di sini bagus juga. Berarti overload bagus. Kalau untuk PTC-nya kita ukur dia ini bunyi juga. 13,2 ohm. Ini bagus. Berarti listrik masuk ke dalam tapi kompresor tidak bergetar dan tidak jalan. Kemungkinan kompresor putus. Nah, saya akan ukur dulu coba. Ini pinnya pin segitiga ya. Kita coba pin atas sama paling dalam ini nyambung. Atas sama yang paling bawah bagian kanan. Nah, ini putus, ini tidak bunyi. Kiri kanan putus. Ini berarti yang rusak di bagian kompresornya. Kompresornya yang putus. Nah, itu caranya seperti ini. Ini buzzernya bunyi ya. Ini bunyi. Nih, buzzer bunyi. Nih, yang kita ukur pertama pin atas sama pin bagian dalam. Nah, itu dia bagus. Terus pin atas sama yang bagian kanan, bagian luar. Nah, ini yang putus ini. Terus ini bagian dalam sama bagian luar. Nah, ini putus juga.
Kalau ini bunyi, berarti bagian pin bagian luar yang bermasalah. Ini putus lilitannya. Nah kalau putus begini, ini tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diapa-apakan lagi, harus ganti kompresor. Nah ini putus. Oke, jadi kita ambil kesimpulan bahwa kompresornya yang bermasalah dan memang tidak bisa digunakan lagi. Oke, kita lanjut untuk pergantian kompresornya. Nah sebelum kita mengganti kompresornya, ini masih ada pren dalam, kita buang dulu, pastikan prennya kosong. Saat kita mengganti atau kita membuka alasannya. Ini kita potongnya sedikit saja ya, yang penting dia keluar, jangan langsung satu kali, biar olinya tidak ikut keluar semua. Ya, gitu. Nah untuk jenis ini perannya juga tidak banyak ya, cuman sedikit saja. Setelah dipastikan habis, kita lanjut untuk membuka kompresornya. Masalahnya kita cabut untuk kondensor dengan dan pipa balik ini, atau pipa isapnya. Kalau untuk dryernya, ini saat kita sentuh begini, itu di dalamnya itu masih bunyi ya, sejenis seperti kelerengnya begitu atau pasirnya itu masih bunyi. Jadi ini tidak perlu kita ganti, ini masih bagus. Jadi yang kita ganti cuman kompresornya saja yang kita ganti, karena ini memang putus, jadi kita ganti kompresornya. Ini kita pasang plat begini ya, agar kabel-kabelnya tidak kena api langsung ya, api dari laser ini. Setelah kita selesai untuk pelepasan pipa-pipanya, kita diamkan dulu biar dingin. Sesudah itu kita lepas kompresor dan kita ganti yang baru. Kita rasa ini cukup dingin, kita akan lepas kompresornya. Kita tinggal angkat. Nah ini akan kita ambil ya untuk karet kompresornya, karena yang barunya itu tidak tersedia, jadi kita ambil ini karetnya. Saatnya kita pasang untuk kompresor yang baru, kita pasang lagi untuk karetnya, karet kaki ya. Ini sebagai peredam juga, peredam getaran, agar kompresornya tidak terlalu bergetar. Kita pasang lagi untuk pengancingnya yang sebelah juga ya, sini. Di situ kita akan pasang kembali pipa yang kita cabut tadi, dan jangan lupa juga di sini kita akan pasangkan pentil. Sebelum kita pengelasan, kita pasang lagi platnya ya. Nah di sini kita siapkan boraks cair untuk mengelas di sini, dikarenakan ini kita akan menyambung antara tembaga dengan besi. Kalau sesama tembaga itu tanpa perlu pakai boraks ya. Ini kita pasang dulu pentilnya.
Oke, setelah tadi kita menunggu sampai dingin, ini kita lanjut untuk pasang pentilnya dulu sebelum kita proses pemokoman. Nah, pentilnya sudah terpasang. Kita lanjut untuk pemasangan selang manifoldnya. Seperti biasa selalu menggunakan vakum Tasco. Oke, karena ini kulkasnya kecil, kita proses pemokoman cukup 15 menit saja. Oke, kita tunggu selesai. Sambil ini bisa kita rapikan juga. Ini untuk kabel ardonya boleh kita pasang. Ini kita pasang kembali ya. Berikut juga PCC sama overload. Oke. Ini kita belum pasang tutup covernya dulu, karena nanti kita akan ukur ampernya saat proses pengisian freonnya. Dari tang amper kita pasang memang ya di sini. Jadi kita tunggu sekitar 15 menit untuk proses pemokoman. Sudah cukup untuk proses pemokomannya. Kita tutup dulu keran manifoldnya ya, biar anginnya tidak balik lagi ke dalam, karena dalam sini sudah hampa udara. Kita matikan untuk vakumnya, mengisi freon. Nah, di sini saya selalu menggunakan freon Dufon Suva ya, 134. Saya selalu pakai untuk yang kemasan besarnya, dan untuk Dufon Suva untuk keasliannya itu ya lebih terjamin lah. Nah, sebelum kita proses pengisiannya, kita aktifkan tang amper dulu untuk mengukur ampernya. Nah, ini saya sengaja balik begini agar liquidnya bisa masuk ya. Jangan cuman gasnya saja yang masuk, harus liquid masuk juga. Di sini kita buang sedikit sisanya untuk membuang udaranya. Nah, ini kita isi sedikit dulu. Oke, cukup. Terus kita colokkan ke stop kontak. Nah, di sini untuk tekanannya sudah turun. Ampernya 0,7. Untuk ampernya sudah di 0,7 ya. Ini pipa kondensornya, pipa tekanannya sudah mulai hangat. Ini untuk jenis kulkas portable itu freonnya cuma sedikit ya. Ini sekitar 28 gram saja dengan amper 0,5. Nah, karena ini kompresornya agak besar sedikit yang saya pasang, jadi ampernya lebih tinggi. Untuk kondensernya hangat. Nah, ini untuk driernya, filternya ini sudah hangat juga. Di sini sudah 5,6 psi. Untuk ampernya di 0,7. Kita stop pengisiannya dulu sambil kita cek untuk dinginnya gitu. Oke, kita cek bagian dalamnya. Untuk tampilannya seperti ini ya, freezernya kecil sekali. Nah, ini sudah dingin juga, sudah dingin.
Ini sudah ada kristalnya di sini. Sudah mulai terbit kristalnya atau saljunya. Ini suhunya kita normalkan saja ya. Ini kita pakai di angka 4 saja untuk standarnya. Untuk body kiri kanan sudah panas juga. Ini untuk tekanan ampernya sudah cukup ya di 0,7. Tekanan perannya di 3,4. Ini sudah cukup. Dryernya sudah hangat juga. Setelah kita selesai pengisian perannya, kita cek lagi untuk kondensornya, pipa kondensornya atau pipa tekannya. Kalau ini dipastikan panas, dryernya juga hangat. Dengan ampernya jangan terlalu tinggi ya. Ini 0,7, ini cukup lah. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini proses pengisian pergantian kompresor untuk kulkas Sanken yang portable. Oke, semoga bermanfaat.